Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giovanni Rolesa Putra, NRP 204040231017 dari Departemen Teknik Elektro Otomasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang proyek JPL yang telah saya buat. Pengenalan singkat tentang JPL adalah JPL merupakan singkatan dari Case Based Learning. Case Based Learning merupakan penugasan yang diberikan oleh departemen kepada mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November di Departemen Teknik Elektrootomasi terkhusus angkatan 2023. Case Based Learning ini memuat penugasan tentang 5 proyek, yaitu pembuatan power supply, RC/RLC, rangkaian digital, virtual instrument, dan kontrol motor. Apa sih fungsi dari diadakannya JBL ini? Yaitu untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mahasiswa baru di Departemen Teknik Elektrootomasi tentang penguasaannya terhadap mata kuliah yang telah didapatkan selama ini. Jadi mata kuliah yang telah didapatkan selama ini tuh langsung diaplikasikan secara langsung menggunakan proyek JBL ini. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang power supply. Apa sih power supply itu? Power supply merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk menyuplai tegangan listrik. Artinya, power supply ini digunakan untuk sebagai daya suatu rangkaian lainnya. Di dalam power supply ini terdapat 4 skema yang utama. Ya. Pertama adalah transformator, rangkaian receiver, filter, dan IC regulator. Nah, selain 4 bagian pada power supply yang telah saya sebutkan tadi, ada yang namanya fuse. Fuse ini merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk memutuskan aliran ketika terjadinya tegangan tinggi. Jadi, power supply kita akan aman. Kemudian tentang transformator. Nah, transformator ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah nilai tegangan sesuai yang kita inginkan. Di transformator ini memiliki 2 bagian, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer ini sebagai inputan dari transformator, yaitu berupa 220 volt AC, yaitu dari PLN. Nah, selain itu juga ada lilitan sekunder. Lilitan sekunder merupakan sebagai keluaran atau outputnya. Di transformator ini ada yang namanya transformator step up dan transformator step down. Seperti namanya up dan down, yang itu artinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Transformator step up ini merupakan transformator yang jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekundernya. Sedangkan transformator step down merupakan trafo yang memiliki lilitan sekunder lebih kecil daripada lilitan primernya. Karena kita di sini ingin menurunkan tegangan, maka di power supply kita menggunakan transformator step down, yang mana jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primernya. Ingat-ingat bahwa lilitan primer ini merupakan lilitan untuk inputan dan lilitan sekunder ini adalah lilitan ke outputnya. Nah, di dalam transformator ini kita menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi secara gampangnya input dari transformator ini berupa 220 volt AC dan output dari transformator ini berupa 12 volt AC. Di sini sinyalnya tetap AC, jadi belum dirubah menjadi DC, namun hanya berubah nilai tegangannya saja. Nah, setelah keluar dari transformator, maka sinyal ini nanti akan masuk ke suatu rangkaian receiver, yaitu berupa dioda bridge. Nah, di sini nantinya fungsi dari dioda bridge adalah untuk merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gambaran bagaimana sih perubahan sinyal AC menjadi sinyal DC di dioda bridge. Nah, penjelasan yang terjadi pada rangkaian dioda bridge adalah ketika inputan berupa sinyal AC itu seperti ini, masih bergelombang,
membentuk sinus. Jadi masih ada positif negatif. Nah, fungsi dari dioda ini adalah untuk menyearakan arus. Jadi ketika anoda ini hanya meneruskan sinyal positif saja. Jadi ketika ada arus AC yang masuk ke dioda, maka yang positif itu akan diteruskan dan yang negatif itu akan di stop. Nah, akhirnya akan menjadi seperti ini, yaitu sinyal gambar sinyal setengah gelombang saja. Nah, terus karena rangkaian pada power supply ini seperti ini, yaitu ini pada dioda bridge-nya. Nah, kenapa kok seperti ini? Nah, karena kita ketahui bahwa sinyal inputannya adalah berupa sinyal AC, yaitu sinyal yang nilainya itu plus minus, ya, berubah-ubah. Nah, ketika sinyal positif masuk, nah, yang positif itu tidak akan ke sini karena ini katoda. Katoda tidak mau meneruskan sinyal positif. Nah, sinyal positif akan masuk ke sini dan akan diteruskan ke selanjutnya. Nah, terus untuk saat ketika nantinya sinyal AC sedang dalam fase negatif, nah negatif ini nantinya akan ke sini. Nah, dan akan kembali diteruskan ke sini. Nah, jadi gini, ketika positif, nah ini nanti akan mengalir ke sini. Karena anoda ini meneruskan sinyal positif. Nah, ketika lagi fasenya negatif, nah dia tidak akan ke sini nih. Karena apa? Karena ini anoda nggak mau lewat sini. Nah, jadi si sinyal AC negatifnya tadi itu akan ke sini. Nah, terus akan diteruskan ke sini. Nah, kenapa nggak ke sini? Nah, karena ini anoda lagi, ketemu anoda. Jadi kayak nggak bisa lewat sini. Akhirnya dia terpaksa lewat sini dan teruskan ke sini negatifnya. Nah, itu akan terus-terusan berulang kayak karena kan ini pas seperti yang tadi ini sinyal AC itu positif negatif seterusnya kan. Nah, makanya di sini tuh tetap nanti akan prosesnya positif negatif jadi positif. Nah, akan membentuk satu gelombang terus 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 cara terus menerus. Hanya yang di bawah itu dipotong. Maksudnya tidak ada yang gelombang eh, negatifnya. Nah, setelah itu akan masuk ke jadi keluarannya dari si dioda ini tadi itu udah berupa sinyal DC, tidak AC lagi. Nah, setelah itu akan masuk ke rangkaian yang namanya rangkaian filter, yaitu berupa kapasitor elko. Nah, fungsi dari kapasitor elko ini adalah untuk menstabilkan gelombang yang dihasilkan oleh dioda bridge. Karena gelombang ini tuh masih ada noise, masih ada getaran gitu tuh belum stabil. Nah, makanya distabilkan oleh si kapasitor elko ini. Nah, sedikit pemahaman lagi bahwa kapasitor ini memiliki uh, 3 bagian, yaitu berupa 2 bagian plat dan satu di tengahnya ada satu bahan, yaitu digunakan bahan dielektrik. Jadi secara gambarannya seperti ini. Ini adalah sebuah plat. Nah, dan di tengahnya ini tuh ada bahan yang namanya bahan dielektrik. Nah, ini tuh untuk digunakan menyimpan energi listrik. Nah, ketika sudah, nanti akan masuk ke IC regulator. Nah, IC regulator ini berfungsi untuk menjaga kestabilan yang dihasilkan oleh kapasitor ini nanti agar tidak terpengaruhi oleh energi atau arus dari luar atau dari diodanya sendiri itu. Nah, biasanya IC ini tuh bernilai 78 12
7805. Nah, dua angka dari belakang ini itu merupakan keluaran yang kita inginkan. Jadi 7812 nanti akan menghasilkan 12 volt DC. Sedangkan 7805, nah 05-nya ini berupa keluaran 5 volt DC. Nah, karena tadi penjelasan secara teorinya bahwa ini adalah hasil dari power supply-nya. Nah, ini yaitu inputan dari PLN, yaitu berupa 220 volt AC. Nah, sedangkan yang ini tuh namanya trafo, yaitu trafo step down. Nah, terus ada lagi yang namanya ini, itu adalah dioda bridge. Nah, sedangkan ini namanya kapasitor elko. Nah, itu juga. Nah, dan itu SG regulator. Oh ya, yang ini adalah fuse. Nah, nanti keluarannya ini berupa 12 volt DC dan 5 volt DC. Nah, 5 volt ini nanti digunakan untuk rangkaian gas selanjutnya. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana menghitung menggunakan avometer. Menghitung inputan, outputan dari trafo, dan outputan dari keseluruhan power supply ini. Nah, setelah ini saya akan memberikan bagaimana sih cara menghitung tegangan input dan output dari power supply ini menggunakan avometer. Nah, pengenalan avometer terlebih dahulu, ini ada dua probe. Nah, untuk yang warnanya hitam ini digunakan pada sumber negatif, untuk yang merah ini untuk fase atau yang positif. Nah, mari kita colokkan power supply ini ke tegangan AC 220 volt, yaitu tegangan dari PLN. Nah, kemudian kita nyalakan. Nah, ini kita pencet untuk agar tampilannya ke AC. Nah, kita sini. Nah, untuk inputannya berupa sinyal AC 220 volt dari PLN, kita cek. Nah, terus yang hitam ini kita arahkan ke yang negatif dan yang merah ke positif. Nah, bisa terlihat itu ada angka 234. Nah, percobaan yang kedua kita lihat lagi. Dua tiga empat koma empat. Yang ketiga 234,4 lagi, dan yang terakhir kita menghitung 234,3. Nah, berikutnya kita menghitung outputan berupa 12 volt AC. Mari kita dekatkan probe yang negatif ini ke sini dan yang positif ke sini. Cipta 11,75. Perhitungan kedua, kita lihat 11,74. Nah, yang ketiga kita lihat 11,73. Yang terakhir 11,72. Nah, setelah itu kita membuktikan perhitungan yang kita inginkan, yaitu berupa keluaran 12 volt DC dan 5 volt DC. Nah, kita ubah dulu nih. Kan tadi ini indikatornya AC ya. Kita cari yang DC. Nah, sudah DC nih ya. Terus kita hitung, kita tes. 11,99.
Perhitungan kedua 11,79. Perhitungan ketiga 12,06, dan yang terakhir 12,03. Nah, berikutnya yang keluaran 5 volt yang kita inginkan. Kita hitung 5,076. Perhitungan kedua 5,75, 5,78, dan yang terakhir 0,75. Nah, dari hasil pengukuran output dari power supply tadi, saya peroleh 4 data yang berbeda-beda. Nah, data ini kita bisa korelasikan dengan mata kuliah probabilitas dan statistika yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Berikut ini adalah data dari pengukuran output power supply yang 12 volt DC. Pengukuran pertama didapatkan 11,99, pengukuran kedua didapatkan 11,79, pengukuran ketiga didapatkan 12,06, dan pengukuran keempat didapatkan 12,03. Nah, pertama-tama kita bisa mencari mean atau rata-rata dari data tersebut. Nah, rumus dari mean adalah sigma xi dibagi n, dengan sigma xi adalah jumlah semua data, sedangkan N adalah banyaknya data. Nah, bisa kita lihat sigma xi sama dengan 11,99 ditambah 11,79 ditambah 12,06 ditambah 12,03, dihasilkan 47,87. Sedangkan untuk N-nya atau jumlah banyaknya data adalah ada 4 pencobaan. Nah, jadi rata-rata dari data tersebut adalah 47,87 dibagi 4 sama dengan 11,96. Nah, berikutnya adalah median. Median adalah nilai tengah. Data di atas tersebut kita urutkan dari terkecil ke hingga terbesar. Didapatkan 11,79, 11,99, 12,03, 12,06. Nah, karena banyaknya data ini berjumlah genap, maka nilai median berada di antara dua data yang ada di tengah, yaitu data 11,99 ditambah 12,03. Nah, kedua data ini dijumlah dan dibagi 2, ketemu 24,02 dibagi 2, yaitu 12,01. Jadi median dari data perhitungan tadi adalah 12,01. Untuk modus adalah nilai yang paling banyak keluar dari suatu data. Nah, di sini nilai percobaannya itu adalah sama semua, jadi tidak ada modus pada data tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan tentang rangkaian power supply, berikutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian digital, yaitu berupa dasar-dasar gerbang logika. Macam-macam gerbang logika dan tabel kebenarannya. Yang pertama adalah gerbang logika N dengan IC 7408. Ini adalah simbol dari gerbang N, dan ini adalah tabel kebenarannya. Untuk A dan B merupakan input. A adalah input pertama dan B adalah input kedua, sedangkan Z adalah output. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa ketika input 1 0 dan input kedua 0, maka outputnya adalah 0. Ketika input satunya bernilai 1 dan input keduanya bernilai 0, maka outputnya 0. Ketika input pertamanya bernilai 0, input keduanya bernilai 1, maka outputnya 0 juga. Ketika input pertamanya 1 dan input keduanya 1, maka outputnya 1. Jadi bisa disimpulkan pada gerbang logika N akan bernilai 1 ketika kedua inputnya hanya bernilai 1. Untuk yang lainnya tetap outputnya bernilai 0. Yang kedua adalah gerbang logika OR dengan IC 7432. Simbol gerbang logika OR sebagai berikut. Ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika OR. Nah, bisa kita lihat bahwa
ketika input 1 bernilai 0, maka dan input kedua bernilai 0, maka outputnya juga 0. Ketika inputnya 1 dan input keduanya 0, maka outputnya 1. Ketika input pertamanya 0 dan input keduanya 1, maka outputnya bernilai 1. Dan ketika input pertamanya 1 dan input keduanya 1, maka outputnya bernilai 1. Jadi gerbang logika OR ini sifatnya ini seperti penjumlahan. Ketika salah satu inputnya ada yang bernilai 1 atau kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan 1. Begitu juga jika salah satu kedua inputnya 0, maka outputnya 0. Yang berikutnya adalah gerbang logika NOT dengan IC 7404. Ini merupakan simbol dari gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT ini adalah gerbang logika yang hanya memiliki satu input. Jadi hanya seperti ini tabel kebenarannya. Ketika inputnya 1, maka outputnya 0. Ketika inputnya 0, maka outputnya 1. Nah, berikutnya adalah gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND ini merupakan gerbang logika kebalikan dari gerbang logika N. Seperti yang bisa kita lihat, tabel kebenaran N adalah seperti berikut, sedangkan tabel kebenaran seperti ini. Nah, adalah kebalikan. Nah, dengan IC 7400. Seperti ini adalah simbol dari gerbang logika NAND. Yang pertama adalah ketika input 0 dan input keduanya 0, maka outputnya 1. Ketika inputnya 1 dan input keduanya 0, maka outputnya juga 1. Ketika input pertamanya 0 dan input keduanya 1, maka nilai outputnya adalah 1. Dan untuk input pertamanya 1 dan input keduanya 1, maka outputnya adalah 0. Berikutnya adalah gerbang logika NOR. NOR ini seperti yang tadi, bahwa NOR adalah kebalikan dari NOR. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa tabel kebenaran OR seperti ini, maka tabel kebenaran OR seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika input pertamanya 0 dan input keduanya 0, maka outputnya 1. Ketika input pertamanya 1 dan input keduanya 0, maka outputnya 0. Ketika input pertamanya 0 dan input keduanya 1, maka outputnya 0. Ketika input pertamanya 1 dan input keduanya 1, maka outputnya 0. Berikutnya adalah gerbang logika XOR dengan IC 7486. Ini seperti ini simbolnya. Nah, ketika input pertama 0 dan input keduanya 0, maka outputnya akan 0. Ketika input pertamanya 0 dan input keduanya 1, maka outputnya 1. Ketika input pertamanya 1 dan input keduanya 0, maka outputnya 1. Ketika input pertamanya 1, input keduanya 1, maka outputnya 0. Yang terakhir adalah gerbang logika XNOR dengan IC 74266. Seperti ini simbolnya. Nah, tabel kebenarannya adalah ketika input pertamanya 0 dan input keduanya 0, maka outputnya 1. Ketika input pertamanya 1 dan input keduanya 0, maka outputnya 0. Ketika input pertamanya 0 dan input keduanya 1, maka outputnya 0. Ketika input pertamanya 1, input keduanya 1, maka outputnya adalah 1. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kaki-kaki pada IC gerbang logika. Nah, ini adalah skema dari gerbang logika N. Nah, gerbang logika ini memiliki 14 kaki-kaki. Ini 7 sebelah kanan dan 7 sebelah sisi satunya. Nah, gimana sih cara kita menentukan kaki-kaki ini? Tidak mau Kak. Nah, kita lihat pada bagian IC itu yang ada setengah lingkarannya gini. Nah, berarti dari bagian bawahnya ini merupakan kaki nomor 1. Nah, si ini itu harus berada di paling kiri. Jadi kayak
ininya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, gimana sih fungsi dari masing-masing kaki ini? Nah, untuk kaki ke-7 ini sebagai ground. Nah, sedangkan kaki ke-14 ini sebagai VCC, yaitu sebagai inputan daya untuk IC ini. Nah, untuk gerbang logiknya sendiri di dalam IC N ini ada 4 gerbang logika N. Nah, inputannya 1, 2, output 3, input 4, 5, output 6, input 8, 9, output 10, dan input 11, 12, output 13. Nah, semua gerbang logikan kecuali NOR dan NOT itu seperti ini skemanya. Jadi input 1, 2, output 3. Nah, kecuali lagi sih kalau NOR. Nah, kalau gerbang logika NOR itu kebalikan dari gerbang logika yang tadi untuk input dan outputannya. Nah, jadi dia itu menggunakan input sini 23, output 1, input 5, 6, output 4, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. 1, 2 di gerbang N itu sebagai output, sedangkan yang ini 2, 3, dan seterusnya. Untuk not sendiri ini seperti ini. Input 1, output 2, input 3, output 4, input 5, output 6, dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagian-bagian dari rangkaian digital, yaitu berupa penerapan dasar dari gerbang logika. Nah, ini merupakan suatu inputnya berasal dari output power supply yang 5 volt. Nah, ini ada gerbang-gerbangnya, gerbang logika. Ini ada switch, ini ada kapasitor, dan ada LED sebagai indikatornya. Nah, yang pertama kita hubungkan ini ke stop. Nah, di sini saya ingin memberikan pembuktian tentang gerbang-gerbang pada gerbang logika. Pembuktian berupa tabel kebenarannya. Nah, kita akan melakukan yang pertama adalah gerbang N. Seperti yang kita ketahui bahwa gerbang N merupakan gerbang logika yang memiliki 2 input dan 1 output, yang mana output akan bernilai 1 ketika semua inputannya bernilai 1. Jadi ketika hanya salah satu inputannya 1, itu outputnya tetap 0. Nah, pertama kita tancapkan ke sini. Nah, ini sebagai inputan yang pertama. Nah, yang kedua, ini dimasukkan ke inputan yang kedua. Nah, yang ini kita masukkan ke output. Nah, bentar, ini kita lihat posisi 1 dan 2 ini sudah on. Jadi ketika ini dia tancapkan akan nyala. Nah, bagaimana ketika salah satu input saja yang nyala? Nah, akan mati. Dua-duanya mati.
tetap mati. Hanya akan menyala ketika dua-duanya mendapatkan input positif atau menyala. Nah, kemudian kita akan memberikan gerbang logika OR. Nah, seperti yang kita ketahui, gerbang logika OR merupakan gerbang logika yang bernilai 1 ketika semua inputannya 1 atau salah satu inputannya yang 1. Nah, jadi ketika inputannya semuanya 0, maka outputnya tetap 0. Nah, kita pindahkan ke gerbang OR. Nah, outputannya ya. Oke, kita buktikan bahwa gerbang OR akan outputnya akan bernilai 0 ketika semua inputannya 0. Nah, terbukti bahwa 00 tidak menyala. Nah, ketika salah satu dinyalakan akan menyala. Ketika dua-duanya menyala tetap menyala. Ketika salah satu diturunkan tetap menyala. Namun ketika dua-duanya off akan mati. Nah, kemudian kita membuktikan gerbang NAND. NAND merupakan suatu kebalikan dari gerbang AND. Jadi karena kalau AND tadi itu 1-1 menyala, nah kali ini 1-1 ini tidak akan menyala atau 0. Nah, kebalikannya lagi malah yang 0 dan salah satu inputannya hanya 1 itu akan menyala. Kita buktikan. Kita pasang. Nah, terbukti ketika 00 akan menyala, ketika salah satunya yang on akan menyala juga, ketika dua-duanya on akan mati. Dua-duanya mati, salah satu yang on nyala, dua-duanya mati nyala. Berikutnya kita akan membuktikan gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR, yaitu ketika hanya akan menilai 1 ketika inputannya 0 semua. Nah, namun pada gerbang NOR ini ada pembagian perbedaan, yaitu berupa input dan outputnya ini kebalikan dari gerbang-gerbang yang ada sebelumnya. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, setelah ini adalah praktekannya. Nah, kita masukkan inputnya. Jadi itu berlawanan seperti yang tadi. Nah, sekarang inputnya tuh di bagian ini. Nah, mulai dari yang kebalikan dari ini tadi. Ini input dan outputnya di sini, malah di sini outputnya. Nah, seperti yang kita ketahui, sifat NOR akan menyala hanya ketika inputannya 0. Nah, ketika inputannya 1 yang hanya menyala, nah tetap 0. Ketika dua-duanya menyala, 0, tetap 0, dan hanya menyala ketika kedua inputannya bernilai 0. Nah,
Kemudian kita akan mempraktekkan gerbang XOR. Gerbang XOR ini merupakan hanya akan bernilai 1 ketika inputan salah satunya on. Jadi kayak kalau inputannya keduanya 0, jadi akan 0, keduanya 1 juga akan 0. Nah, akan menyala ketika salah satunya berbeda. Kita masukkan inputnya. Nah, itu. Nah, ketika sama-sama dalam kondisi yang sama, maksudnya off bersamaan, ini tidak akan menyala. Nah, ketika salah satunya nyalakan akan menyala, dua-duanya menyalakan tidak akan menyala, salah satu yang menyalakan akan menyala. Nah, yang selanjutnya adalah gerbang NOT. Ini adalah gerbang logika yang hanya memiliki satu input, yaitu ini kita masukkan. Akan menyala ketika inputnya off dan akan mati ketika inputnya on. Nah, berikutnya adalah rangkaian RC RLC. Rangkaian RC merupakan rangkaian elektronika yang terdiri dari komponen utama resistor dan kapasitor. Nah, sedangkan rangkaian RLC adalah rangkaian elektronika yang terdiri dari dari komponen resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, fungsi dari masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut. Resistor merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus. Nah, gambar dari komponen resistor adalah sebagai berikut. Nah, resistor ini memiliki nilai resistansi berbeda-beda sesuai gelang yang ada. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, yang ketiga adalah induktor. Induktor sering kita sebut sebagai coil. Coil merupakan komponen elektronika yang ketika dialiri arus dia akan menghasilkan suatu medan magnet. Nah, ini adalah penampilan dari rangkaian RC RLC. Ini adalah rangkaian RC, yaitu berupa resistor dan kapasitor. Sedangkan ini rangkaian RLC berupa resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, seperti penjelasan saya tadi, bahwa komponen kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, ketika kapasitor ini dihubungkan pada suatu arus DC, maka kapasitor ini akan mengalami proses yang namanya pengisian kapasitor. Nah, sedangkan ketika kapasitor telah penuh oleh muatan, nanti ketika kapasitor ini dihubungkan secara seri dengan resistor, maka kapasitor ini akan mengalami proses yang namanya pengosongan kapasitor atau yang disebut discharging. Nah, di sini ada gambar dari rangkaian RC. Ini sumber, ini resistor, dan ini kapasitor. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi adalah kapasitor merupakan komponen yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik sementara. Nah, kemampuan ini sering disebut sebagai kapasitansi. Nah, hubungan antara kapasitansi, muatan, dan tegangan dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. I merupakan muatan, C merupakan kapasitansi, dan V merupakan tegangan. Nah, di dalam rangkaian ini kita akan menjelaskan tentang pengisian kapasitor atau charging kapasitor.
Pengisian kapasitor merupakan pemberian muatan pada kapasitor dengan merangkaikannya pada sumber tegangan DC. Muatan yang mengisi kapasitor akan menyebabkan timbul beda potensial di kedua ujung kapasitor. Nah, jadi ini adalah sumber, misal baterai. Nah, baterai ini akan mengaliri arus melewati resistor dan kemudian melewati kapasitor. Nah, karena arus ini adalah perpindahan muatan berdasarkan satuan waktu, jadi yang mengalir itu adalah muatan. Nah, ketika awalnya kan dalam posisi tidak dialiri arus kan. Nah, jadi VC pada sini bernilai 0. Nah, setelah itu dihubungkan dengan baterai, baterai akan mengisi kapasitor. Nah, akan menyuplai arus listrik. Sehingga kapasitor ini diisi dengan muatan. Nah, lama-kelamaan bahwa kapasitor ini akan terisi sehingga nilai dari tegangan kapasitor akan sama dengan tegangan sumber. Nah, karena sudah penuh, lama-kelamaan ketika si sumber ini diputus, maka arus pada rangkaian ini akan 0. Nah, jadi intinya ketika posisi awal VC sama dengan 0, nah ini nanti akan berubah menjadi VC sama dengan V sumber. Nah, begitu pula dengan arusnya, ketika awalnya memiliki arus karena untuk mengisi kapasitor, tapi lama-kelamaan berdasarkan waktu arusnya ini akan benar 0. Nah, jadi kita bisa gambarkan grafiknya seperti ini. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa terhadap perubahan arus terhadap waktu. Jadi, ketika keadaan 0, arus dari sumber ini akan bernilai maksimal. Nah, lama-kelamaan berdasarkan waktu, arus ini akan menurun atau ke titik 0. Karena ketika kapasitor ini sudah terpenuhi, maka di sini itu tidak ada arus lagi yang mengalir. Nah, begitu kan tentang tegangannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, pemberian muatan pada kapasitor dengan merangkaikannya pada sumber DC akan membuat muatan yang mengisi kapasitor menyebabkan timbul beda potensial di kedua kapasitor. Nah, jadi yang mulanya kapasitor ini tidak berisi muatan, nah karena diisi oleh sumber tadi, maka terjadi perubahan beda potensial di antara kedua ujung kapasitor. Jadi berdasarkan waktu, lama-kelamaan VC akan terisi. Nah, ketika yang tadi adalah proses pengisian kapasitor, ada juga yang namanya proses pengosongan kapasitor. Nah, pengosongan kapasitor terjadi ketika si kapasitor ini sudah terpenuhi oleh muatan. Jadi, contoh rangkaiannya. Nah, ketika kapasitor sudah terpenuhi oleh muatan, nah maka si kapasitor ini muatannya akan mengalir ke resistor. Nah, tidak perlu sumber arus karena kapasitor ini sudah menyimpan suatu muatan. Nah, karena mengalir ke resistor, maka resistor inilah yang akan kelamaan-kelamaan membuang muatan dari kapasitor. Nah, sehingga grafiknya bisa kita lihat seperti ini. Nah, karena tadi posisinya kapasitor terisi oleh muatan dan muatannya mengalir ke resistor, bagi itu dinamakan kan arus muatan yang bergerak. Nah, lama-kelamaan berdasarkan waktu arusnya akan 0 karena si muatan dari kapasitor ini habis. Nah, begitu juga dengan
nilai tegangan di kapasitor. Nah, karena muatannya habis di kapasitor, maka tidak ada beda potensial lagi nih, kembali ke posisi awalnya. Jadi nilai tegangannya ini akan 0. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk matematis diperoleh pengisian kapasitor. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum KVL bahwa tegangan pada satu loop tertutup dengan 0. Jadi bisa kita tulis bahwa min E tambah tegangan pada R tambah tegangan pada C sama dengan 0. Nah, lalu tetap karena ini sudah nilai tegangan pada R yaitu V sama dengan I dikali R tambah tegangan pada C seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu Q per C sama dengan 0. Nah, mengingat bahwa I merupakan beda dari tegangan per satuan waktu, jadi kita bisa rubah jadi min E tambah I kali R tambah I per C sama dengan 0. Nah, I di sini bisa kita rubah ini, jadi menjadi min E tambah R kali D Q per dt tambah Q per C sama dengan 0. Bisa kita pindah ruaskan jadi R d Q per dt sama dengan E min Q per C. Nah, karena ada di R, maka kita pindahkan saja R ini ke sisi kiri. Jadi dq per dt sama dengan E per R min Q per RC. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Menjadi dq per dt sama dengan EC per RC min Q per RC. Kita satukan menjadi EC min Q per RC. Nah, ini karena ada, kita satukan Q-nya. Jadi ini dq per EC min Q sama dengan sepersi kali dt. Nah, ini dikali dt kan hanya ada dt kan di sini. Nah, terus ini dibagi EC min Q, jadi ini coret dengan EC min Q, jadi ini jadi EC min Q. Nah, terus bagaimana nih? Nah, kita integralkan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kita misalkan agar perhitungannya ini enak, kita misalkan EC min Q itu sama dengan U. Bentar. Misal. Nah, jadi DU sama dengan min dq dong. Nah, karena ini suatu nilai dan ini variabel, jadinya DU sama dengan min dq. Nah, jadi kita ganti nilainya, integral dari dq tadi min du. Di sini aja ya, min du per EC min ini adalah U sama dengan integral seper RC dt. Lanjut. Tadi adalah integral dari du per U sama dengan integral seper RC dt. Nah, kita hitung bahwa min integral dari itu adalah ln U
dengan batas EC dan atas EC min Q per T. Nah, sedangkan yang kanan adalah T per RC. Nah, nilai dari ini adalah ln U EC min QT per EC sama dengan min tok per RC. Karena negatif ini kita pindahkan ke kanan. Nah, seperti sifat logaritma bahwa ketika ada bentuk seperti ini akan membentuk eksponen, yaitu EC min QT per EC sama dengan E min T per RC. Kita pindahkan ruasnya, EC min QT sama dengan EC dikali E min T per RC. Nah, kita kan ingin mencari nilai T. Nah, EC nya ini kita pindah ruaskan jadi kayak gini, min QT sama dengan EC min dikali E min T per RC dikurangi RC. Nah, ini kita bisa kalikan min 1 jadi QT sama dengan R sih, ini salah guys, ini EC min EC kali E min T per RC. Ini bisa kita keluarkan EC nya jadi EC 1 min E min T per RC. Nah, ini adalah bentuk matematika dari pengisian kapasitor. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana penurunan rumus pada perhitungan RC RLC, yaitu berupa first order differential dan second order differential. Ini berkaitan dengan korelasi matematika dan rangkaian pengukuran listrik. Ini adalah bentuk pemodelan matematika rangkaian RC. Dari atas ini merupakan rangkaian sederhana RC. Nah, seperti yang kita tahu sebagai hukum KVL bahwa tegangan pada loop tertutup ini adalah 0. Jadi ketika arus mengalir, akan bertemu negatif dari sumber, katalis min PIT tambah ini adalah resistor, tegangan resistor ditambah tegangan kapasitor sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus mencari tegangan pada resistor adalah I kali R. Tulis I kali R. Nah, untuk rumus tegangan pada kapasitor merupakan sepersi integral IT dt dengan 0. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, untuk yang kedua adalah V0T sama dengan VC. Seperti yang kita tahu, rumus VC adalah seperti integral IT dt. Nah, kita turunkan nih ruas kiri dan ruas kanan agar integralnya hilang. Jadi d V0T per dt sama dengan seperti IT. Nah, kita kalikan C di setiap ruasnya sehingga ini tersisa IT. I terhadap T sama dengan C D V0 terhadap T per dt. Nah, kita masukkan nih persamaan ini ke persamaan yang pertama tadi, sehingga diketahui bahwa negatif V1 I terhadap T tambah R kali C D F0 terhadap T per dt tambah seperti integral IT dt sama dengan 0. Karena IC per integral IT dt tadi merupakan VC, nah VC sama dengan V0 terhadap T, maka dapat kita jadikan bentuk persamaannya sebagai berikut.
Nah, ini untuk rangkaian RLC. Ini berupa sumber, ini resistor, ini induktor, dan ini kapasitor. Nah, berdasarkan hukum KVL bahwa satu loop sini tegangannya bernilai 0. Jadi min VI terhadap D tambah VR plus VL plus VC sama dengan 0. Min VI terhadap D tambah I terhadap D kali R tambah L DI T per dt tambah 1/c integral IT dt sama dengan 0. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ini tadi itu sama dengan V0T. Nah, V0T sama dengan 1/c integral IT dt. Kita turunkan di V0T per dt sama dengan 1/c I terhadap T. C D V0 terhadap T per dt sama dengan IT. Nah, kita masukkan nih persamaan ini ke persamaan atas. Hanya kita second order seperti ini. Nah, ini adalah penampilan dari rangkaian RC LC. Ini adalah rangkaian RC, yaitu berupa resistor dan kapasitor. Sedangkan ini rangkaian RLC berupa resistor, kapasitor, dan induktor. Berikutnya adalah kontrol motor. Nah, kontrol motor ini sendiri merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mengendalikan arah gerak motor. Kita di sini menggunakan batuan IC 293D. Nah, ini adalah skema dari IC L293D yang digunakan sebagai kontrol motor. Nah, ini ada 16 kaki-kaki. Nah, untuk kaki N ini berfungsi sebagai mengizinkan driver menerima perintah untuk menggerakkan motor DC. Sedangkan untuk input ini sebagai inputan sinyal, dan output ini sebagai output masing-masing driver untuk dihubungkan ke dalam motor. Dan ground, seperti yang kita tahu, ground digunakan sebagai penghubung ke ground, dan VCC ini sebagai input tegangan sumber. Nah, untuk VCC 2 dan VCC 1 ini memiliki kegunaan masing-masing. VCC 1 ini harus dihubungkan ke 5 volt DC, sedangkan untuk VCC 2 ini bisa untuk menyalurkan hingga 36 volt. Untuk in 1 dan in 2 ini merupakan kontrol untuk motor kiri, sedangkan yang in 43 ini digunakan untuk kontrol motor ke kanan. Nah, ini adalah penampilan kontrol motor. Ini sebuah sebagai indikator agar kita mengetahui arah putarnya dari motor. Nah, sedangkan ini adalah IC yang membantu kita untuk mengontrol motor, yaitu L293D. Nah, ini adalah untuk menggerakkan motor. Motor DC atau motor arus arah adalah suatu benda yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Ini energi gerak. Ketika motor diberi daya, maka terciptalah medan magnet di statornya. Nah, medan magnet tersebut menarik dan menolak magnet pada rotor. Ini menyebabkan rotor berputar. Untuk menjaga agar rotor tetap berputar, komutator yang dipasang pada sikat dihubungkan ke sumber listrik untuk menyuplai arus ke lilitan kawat motor. Sekarang saya akan mempraktekkan. Ketika tombol ini ditekan, maka akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika ini ditekan, nah, akan bergerak searah jarum jam. Berikut itu penjelasan saya tentang project JBL yang telah saya buat bersama kelompok saya.
Dari 5 matkul yang telah saya dapatkan di semester 1, saya merasa bahwa semua matkul itu ada korelasinya dengan proyek JBL ini. Mulai dari matematika, yaitu berupa penghitungan rangkaian RC-RLC, probabilitas dan statistika berupa mencari nilai rata-rata pada data pengukuran, rangkaian digital, yaitu berupa dasar-dasar pengenalan rangkaian digital berupa gerbang logika, dan rangkaian dan pengukuran listrik berupa rangkaian RC dan RLC, terus power supply dan lain-lainnya. Dan untuk material listrik dan elektronika berupa komponen-komponen yang saya gunakan di project ini. Selain itu juga pengenalan material seperti bahan konduktor, isolator, dan dielektrik. Cukup sekian video penjelasan JBL dari saya. Saya berharap video ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan nilai pada semester 1 saya. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.